Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan praktek perasat manual plasenta. Alat dan bahan. Bak instrumen yang berisi 1 pasang handscoon pendek, 1 buah handscoon panjang sebelah kanan, kasa steril 2 buah, kateter nelaton, squid 3 cc, kom yang berisi kapas DTT, bengkok, piring plasenta, cairan NaCl 0,9% dan RL, IP kateter nomor 16 atau 18, kom yang berisi kasa, plester, squid 5 cc. Adapun medikamentosa, analgetik, tramadol 100 mg suppositoria per rektal atau ketoprofen 100 mg suppositoria per rektal, uterotonika, oksitosin 10 unit atau 1 ampul, ergometrin 0,2 mg IM atau prostaglandin kontraindikasi hipertensi atau misoprostol 600 sampai 1000 mikrogram per rektal. Persiapan pasien: mengucapkan salam, menyapa pasien dengan ramah, memberitahu pasien dan keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan dan tujuannya atau inform consent, mengatur posisi pasien dalam posisi litotomi. Assalamualaikum Ibu. Baik Ibu, karena di sini plasenta Ibu tidak lahir sudah 30 menit, maka saya akan melakukan manual plasenta. Nanti Ibu jangan tegang dan rileks aja, tinggal tarik nafas. Bagaimana Ibu, Bapak, apakah bersedia? Persiapan alat: menyusun alat dan bahan secara ergonomis, disusun berdasarkan urutan pemakaian, mendekatkan alat-alat dengan pasien. Persiapan lingkungan: menutup jendela, pintu, dan memasang sampiran. Prosedur kerja: membaca basmalah. Melakukan pemasangan infus. Apabila berlanjut dari APN, cuci tangan, keringkan tanpa melepas sarung tangan. Melakukan anestesi verbal atau analgesia perektal. Ibu, nanti tangan saya akan masuk ke dalam vagina Ibu untuk melakukan manual plasenta. Dan Ibu jangan takut ya Bu ya, karena ini hal yang biasa. Membersihkan pulpa dan perineum dengan kapas DTT atau antiseptik. Melakukan kateterisasi kandung kemih, pastikan kateter masuk ke dalam kandung kemih dengan benar, cabut kateter setelah kandung kemih dikosongkan. Ibu mohon maaf ya.
Memakai handscoon panjang di kanan, pindahkan klem 5-10 cm. Jika pertolongan persalinan dilakukan sendiri, tangan kanan masuk secara obstetrik, punggung tangan ke bawah, ke dalam vagina dengan menelusuri sisi bawah tali pusat hingga mencapai tempat implantasi plasenta. Saat plasenta teraba, biarkan tali pusat, tangan di atas perut menyangga pundus dan tidak melakukan penarikan untuk mencegah terjadinya prolaps dan inversio uteri. Jika pertolongan persalinan dibantu oleh asisten, tangan kanan masuk secara obstetrik, punggung tangan ke bawah, ke dalam vagina dengan menelusuri sisi bawah tali pusat hingga mencapai bukaan serviks. Minta seorang asisten atau penolong lain untuk memegang klem dan menegakkan tali pusat. Kemudian, pindahkan tangan luar untuk menahan fundus uteri. Sambil menahan fundus uteri, masukkan tangan yang berada di dalam hingga mencapai tempat implantasi plasenta. Asisten, mohon maaf, tolong pegang tali pusatnya. Pegangkan tali pusat. Membentangkan tangan obstetrik menjadi datar seperti memberi salam. Tentukan implantasi plasenta dan temukan sisi plasenta yang telah terlepas, tepi plasenta paling bawah. Bila plasenta berimplantasi di korpus belakang, tali pusat tetap di sebelah atas dan sisipkan ujung jari-jari tangan di antara plasenta dan dinding uterus di mana punggung tangan menghadap ke bawah, posterior ibu. Bila korpus depan, maka pindahkan tangan ke sebelah atas tali pusat dan sisipkan ujung jari-jari tangan di antara plasenta dan di mana punggung tangan menghadap ke atas anterior ibu. Secara bertahap, gerakan tangan ke kanan dan ke kiri menggunakan sisi ulna dengan gerakan yang lembut sampai seluruh plasenta terpisah dari dinding uterus. Jika plasenta tidak terlepas dari dinding uterus dengan gerakan menyamping, curigai adanya plasenta akreta dan siapkan untuk tindakan bedah. Sementara satu tangan dalam kapum uteri, lakukan eksplorasi ulang untuk memastikan tidak ada sisa plasenta yang tertinggal. Memindahkan tangan luar ke suprasimfisis, lakukan penekanan uterus ke arah dorsokranial untuk menahan uterus pada saat plasenta dikeluarkan. Saat plasenta terlepas seluruhnya dan yakin semua jaringan plasenta terambil, keluarkan tangan secara perlahan dengan membawa plasenta keluar. Jika ada asisten, minta asisten untuk menarik tali pusat keluar. Letakkan plasenta di piring plasenta. Melakukan masase agar uterus tetap berkontraksi sebanyak 15 kali dalam 15 detik. Memeriksa plasenta untuk meyakinkan bahwa plasenta lengkap, lalu periksa robekan jalan lahir.
Memeriksa kembali kontraksi uterus setelah 1 hingga 2 menit untuk memastikan uterus berkontraksi. Jika uterus masih belum berkontraksi dengan baik, ulangi masase pundus uteri. Jika pasca tindakan tersebut masih terjadi perdarahan, maka lakukan kompresi bimanual interna atau eksterna atau kompresi aorta. Beri oksitosin 10 unit, dosis tambahan dan misoprostol 600 sampai 1000 mikrogram per rektal. Tunggu hingga uterus berkontraksi kuat dan perdarahan berhenti, baru hentikan tindakan kompresi. Mengajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus sehingga mampu untuk segera mengetahui jika uterus tidak berkontraksi baik. Ibu, mohon maaf tangannya. Nah, terasa kan Bu ada keras seperti bola. Nanti Ibu satu-satu ya. Jika sudah terasa tidak keras, Ibu bisa bilang ke saya ya. Bisa panggil saya. Memasukkan semua peralatan ke dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit, cuci dan bilas peralatan setelah dekontaminasi. Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai. Membersihkan ibu dengan air disinfeksi tingkat tinggi, bersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah. Bantu ibu untuk mengenakan pakaian yang bersih dan kering. Bu, mohon maaf. Ibu, silakan ganti baju ya Bu. Apa mau dibantu sama saya? Memasukkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, balik bagian dalam keluar, dan rendam ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. Evaluasi, periksa kembali tanda-tanda vital pasien setiap 15 menit pada jam pertama, kemudian setiap 30 menit pada jam kedua. Yakinkan uterus tetap berkontraksi. Ya. Lakukan pemantauan kala 4 seperti tekanan darah, suhu, kemih, dan perdarahan.